matematika. Sebelum itu saya ingin saya ingin mengetahui materi yang sudah saya berikan kemarin kira-kira masuk atau tidak. Kita babnya bab apa ini? Pitagoras. Oke, Pitagoras. Nah, untuk pelajaran kali ini, pertemuan kali ini, kita kan sudah mempelajari Pitagoras. Sekarang akan kita pelajari bagaimana memanfaatkan Pitagoras itu untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, sebelum itu saya ingin bertanya dulu. Kalau Pitagoras itu, coba ya saya gambar dulu untuk segitiganya. Segitiga dalam Pitagoras itu untuk segitiga apa? Siku. Ya. Segitiga siku-siku. Kalau ini siku-siku, ini disebut sisi apa? Oke, betul. Reno ya? Ya betul, Reno. Sisi miring. Sisi miring disebut juga dengan hipotenusa. Betul. Untuk misalkan saya punya sisi A, B, C, yang paling panjang sisi yang mana? Berarti C. Sehingga kalau ingin menerapkan Pitagoras dengan segitiga ini, kalau saya ingin mencari C, rumusnya apa? A kuadrat tambah B kuadrat. Demikian juga kalau saya ingin mencari A kuadrat, bagaimana caranya? C kuadrat kurangi B kuadrat. Sekarang begini, dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini, seperti biasa saya ingin menerapkan metode problem based learning. Jadi apa? Kalian dihadapkan pada suatu masalah, saya minta kalian menyelesaikan masalah itu, ya. Kalian selesaikan masalah itu dengan cara berdiskusi. Jadi nanti kelompoknya, silahkan nanti kalian membentuk kelompok. Kelompoknya itu sesuai dengan yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Kemarin kita sudah punya kelompok, nanti kalian membentuk kelompok itu, kalian diskusikan di situ, nanti hasilnya dipresentasikan. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, nanti sebagai bahan informasi matematika tidak bisa langsung saya lepas, tapi saya akan memberikan contoh-contoh penyelesaian dulu. Bagaimana cara menerapkan Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contohnya? Contohnya nanti akan saya tayangkan lewat LCD. Saya tayangkan lewat LCD. Kalau kalian merasa suka dengan tayangan di LCD, tentunya materinya akan sudah masuk ya. Tetapi ada juga nanti materinya, contoh soalnya itu saya berikan lewat LKPD. Jadi tidak usah khawatir. Saya suka pakai LCD melihat tayangan silahkan. Saya suka membaca silahkan ya. Jadi saya memberikan kesempatan beberapa metode, beberapa tampilan contoh soal yang akan saya berikan. Nah, dari contoh soal itu kemudian ada suatu permasalahan, silahkan kalian selesaikan secara berkelompok. Kemudian hasil akhirnya dipresentasikan. Untuk hasil akhirnya nanti, tolong presentasinya juga bervariasi ya. Ada yang mungkin dibuat kertas presentasi, ada yang mungkin dipraktekkan, ada yang mungkin menggunakan video tutorial. Tidak masalah, tergantung dari keinginan kalian dalam kelompok tersebut. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin supaya kalian tidak ngantuk. Ya, supaya tidak ngantuk apa? Saya beri speaking ya. Saya buatkan jalan untuk kalian ya. Apa ya jalannya ya? Kelas 8A, cantik-cantik, pinter-pinter, semangat. 8A, yes, gitu ya. Oke. Pinter-pinter, ganteng-ganteng, semangat, yes. Sekali lagi kelas 8A, cantik-cantik, pinter-pinter, ganteng-ganteng, semangat, yes. Oke, sekarang silakan kita membentuk kelompok dulu sesuai dengan kesepakatan
Jangan lupa dikasih kelompok berapa, kelompok 1 atau kelompok 2. Saya itu ya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan itu dipelajari, ada contoh soal dan penyelesaian. Selain itu juga saya berikan contoh lewat tayangan dari buku. Kalian boleh melihat di situ, membaca itu boleh, atau melihat tayangan ini juga silahkan. Silahkan kalian cermati contoh soal ini. Ya, KPD juga sudah ada ya. Menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita buat sediakannya terlebih dahulu. Perhatikan sediakannya. Ada benang layang-layang, ya. Lalu ini ketinggian layang-layang. Sedangkan jarak, ini jarak berarti jarak anak dengan titik yang di bawah layang-layang ini ya. Ini ukurannya benangnya 250 meter, jarak anak 70 meter, ketinggian berarti yang ini kita cari dengan misalkan X. Kalau seperti ini berarti bentuknya apa? Segitiga siku. Ingat segitiga siku. Ingat ya rumah kita boras. Berarti di sini mencari sisi yang bukan sisi miring. Ingat ya, kalau bukan sisi miring yang dicari, maka kurangkanlah, ya. Berarti artinya buat sisi. Berarti kalau sisi. Biar KPD juga sudah ada supaya kalian bisa lebih mencermati. Nah, sekarang ada satu permasalahan. Silahkan didiskusikan di LKPD kalian. Ingat ya, saya ingin beberapa produk yang berbeda. Saya sudah memberikan karton, silakan hasil kamu dibuat sketsanya, dibuat penyelesaiannya di karton ini, kelompok 1 dan kelompok 5. Berikutnya untuk kelompok 2 nanti praktek ya, sketsanya dipraktekkan ya, pakai lidi ya. Pakai lidi, kemudian hasilnya nanti ditulis di papan tulis, silakan nanti dipresentasikan. Kemudian kelompok ini mau pakai praktek lidi juga atau mau pakai video? Oh, oke, video. Kalau ini mau pakai lidi atau pakai video? Hah? Lidi atau video? Pakai lidi. Kalau video nanti hasilnya apa kalian tuliskan, kemudian diberi kata-kata ya penyelesaiannya. Itu ada yang mau video. Jadi mana? Pilih lidi. Oke, silakan. Nah, sekarang silakan kerjakan. 20 menit ya kerjakan. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Ukur misalkan berapa meter dan berapa senti ya. Kalau ini kerjasama ada yang membuat penyelesaian kertasnya nol langsung ke sini tulis, tapi kerjasama ben cepat ya bagi tugas. Silakan bagi tugas supaya pekerjaannya cepat. Ayo, tadi buat kita ada yang tulis, ada yang Leno sudah Leno nerangkan katanya juga boleh. Kalau ini bukan dari video, ini videonya. Silakan nanti kalau itunya dipraktekkan ya. Di sini dulu praktekkan. Ada yang tulis, ukur dipotong silakan, dipotong sesuai ukuran boleh. Berapa senti ini? 120
terus 15 cm gitu ya. Oke. Ingat itu soalnya yang 200 meternya belum ketik ya. Sambil dibaca itu arah barat, arah selatan, arah utara. Masih ada udah nggak usah rapi banget, nggak apa-apa. Sedikit udah dipasangkan situknya nggak apa-apanya sih. Nah, yang kamu cari yang mana? Iya, ini yang dicari ya. Ini silakan dituangkan ke sini, terus dikerjakan. Ini bagaimana? Bisa? Sketsanya itu gambarnya ini kayak panah nih, kayak panah. Panah itu. Jelas ya, kamu lihat di sini. Terus ke utara, setelah ke utara ke barat, setelah barat selatan. Silakan digambar. Harus dulu. Gambarnya seperti itu. Barat. Iya, utara dulu arahnya. Gak pakainya utara. Beneran. Kamu di sini mau jalan ke utara. Dari ke utara terus ke barat, ya. Dari sini jalan ke barat, diletakkan ininya ke arah barat, ya. Setelah dari barat ke selatan. Ini barat, selatan itu arahnya, iya. Iya. Nah, otomatis yang dicari yang mana? Iya. Iya. Nah, inilah yang kamu cari, panjangnya berapa, ya. Silakan dicari. Nah, yang dicari adalah ini. Yes, sekarang tuangkan dalam LKPD cara mencarinya. Digambar dulu, digambar terus diselesaikan ya. Dikasih ukuran juga ya, jangan lupa dikasih ukuran ya. Detik ini mau saya. Berapa mas?
Ya, silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasilnya. Silakan. Ayo. Memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri. Namanya siapa? Katanya siapa saja. Yang keras ya. Perhatikan, saya mohon diperhatikan teman-teman. Gantian tugas. Perkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang bernama Imelda, Luis, Imas, Revaleo, Rawa, Ilham. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Ya, silakan. Salah satu membuat sketsa pakai lidi dulu. Dikasih sambil dibacakan loh, sambil dibacakan. Dibacakan soalnya. Garis. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Semuanya mengerti, biar papan tulisnya kelihatan. Salah satu membacakan, ya. Yang keras menghadapnya ke teman kalian, ya. Gambarnya dulu, sketsanya dulu. Rudi bersepeda dari rumahnya ke rumah dinas. Rudi mengambil lintasan ke arah utara sejauh 120. Lalu belok ke arah 150 meter. Berapakah jarak antara rumah Rudi ke rumah dinas? Jadi kemudian Rudi belok ke arah timur. Belok ke arah timur sejarak 200 meter. X kuadrat sama dengan 80 kuadrat. Dari mana hasil 80? Hasilnya adalah 200 dikurangi 120. Hasilnya adalah 80 meter. Maka sama dengan 80 kuadrat ditambah 150 kuadrat sama dengan 6.400 ditambah 22.500 sama dengan 28
Akar dari 28.900 sama dengan 170 meter. Jadi, jarak rumah Rudi ke rumah Dimas adalah 170 meter. Sekian dari hasil diskusi kelompok 4. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, betul? Tidak. Ada, Reno ada? Betul? Sudah jelas atau belum? Ada yang bertanya nggak? Arahnya utara itu kemana? Barat itu kemana? Timur kemana? Tolong dicermati. Tidak ada. Kalian bandingkan dengan jawabannya. Utaranya kemana? Utara ke atas. Kalau itu utaranya ke koreksinya gimana? Bisa menerima koreksinya di arah? Harusnya utara kemana? Oke, jadi nanti ini cuma tadi salah dalam itu aja ya. Tapi sudah paham maksudnya utara ke atas, timur ke kanan, dan ke bawah ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali. Ya, anak-anak, ini karena waktunya terbatas. Nanti untuk yang buat tutup silakan kirim ke nomor saya. Kemudian yang kertas itu presentasi tetap nanti dikumpulkan kepada saya. Itu juga ya, kumpulkan ya. Nah, sudah. Apa yang bisa kita tarik dari pelajaran kali ini? Kita bisa menerapkan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, untuk tugas pengalaman kalian nanti setelah ini akan saya beri satu soal. Tetapi sebelum ke satu soal, saya ingin kalian menuliskan di kertas kalian masing-masing. Satu lembar aja atau separuh boleh, silakan ditulis pertanyaannya. Nanti kumpulkan kepada saya ya. Silakan ditulis dulu. Refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Kalian tulis pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama silakan ditulis. Pertanyaan pertama ini individu ya, semuanya menulis. Bagian mana yang paling sulit dalam pembelajaran ini? Kalian tulis, nanti setelah itu jawabannya dikumpulkan pada saya. Yang pertama, bagian mana menurutmu? Bagian mana menurutmu yang paling sulit dalam pembelajaran ini? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Oke ya, satu lagi yang ketiga. Dengan cara belajar seperti ini, bagaimana menurut pendapatmu? Jadi suka atau tidak, atau mungkin ada masukan yang lain, silakan ya. Dengan cara belajar seperti ini, bagaimana pendapatmu atau sikapmu? Suka atau tidak? Kalau tidak, kamu boleh menawarkan saya lebih suka seperti ini, silakan ya. Ditulis jawabannya, dikumpulkan kepada saya. Kemudian untuk tes hari ini saja, kalian boleh membuka buku paketnya. Nanti jawabannya halaman 62. Bagian mana? Halaman 62 nomor 3. Halaman 62 nomor 3 ini untuk evaluasi kita pada hari ini. Silakan kertasnya diberi nama nomor kelas, refleksinya ditulis di situ, soal jawabannya juga ditulis di situ. Nomor sama tadi, menurutmu bagian tersebut adalah kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya
lagi, tetapi penerapannya dalam segitiga yang istimewa. Segitiga istimewa, segitiga khusus, nanti ada penerapan mutaborasnya juga. Jadi kalian bisa belajar dulu di rumah ya untuk mempersiapkan pada pertemuan berikutnya. Saya rasa pertemuan kita pada siang hari ini saya akhiri sampai di sini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.